Karena waktu itu tidak terlepas dari karena kan protes, kita juga di bentuk komunikasi, kita susah interaksi sama yang luar. jangan kita Ya gini Mi, Corona. saya tuh iya benar. Nggak ada kita dapat di setelah saya nonton secara langsung sensasi klub luar negeri mungkin bisa aja kita nonton lagi langsung. Tapi ingat saya tahun 2000 belum kenal sama Mengeru waktu itu. Belum terlalu sama semua. Itu saya di Bandung, saya bantu dalam arti sini karena sedih saya cerita nih. Iya. Jemput ada saya di depan ini ya ini copet habis saya di sana. Alhamdulillah lah. Allah saya inilah pelakunya gitu kan. Saya sponsor ada rasa nyeselnya tuh. Jauh-jauh. entar aja Ganti ada sopat tahun. dapat kali anit lah pun ada kok Sumbawa nanti Gunung itu kan masih kena masih NTB ya. bisa mengurus Wilayahnya masing-masing. wilayahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bandungan Bali. Hari ini saya masih explore Pulau Lombok bersama saya ditemani hari ini dengan ini dua jagoan Lombok yang punya Lombok setara sama gubernur lah. Setara sama gubernur ataupun raja Lombok yang memang mendirikan dari awal, yaitu dengan Mami Regen sebagai beliau itu pendiri Piking Lombok dan juga ketua Piking Lomboknya, atau Piking Lombok itu bisa disingkat jadi PL ya. V bukan P V Karena orang Sunda Mi PL biasa yang bisa bajarkeun tit gitu PL VL PL orang Piking Bali PB sebenarnya. beda tuh orang mau Pilih baik. Iya, PB Piking Lombok bersama pembina ataupun pendiri dan ketuanya. Alhamdulillah kemarin kita sudah merayakan hari anniversary Piking Lombok yang ke-10 dan sekaligus merayakan hari ulang tahun Persib yang ke-88. Jadi sekarang eksplornya kita udah ada sekitar semingguan di Lombok. Nanti dilihat aja di channel Bandungan Bali, kita keliling-keliling kemana aja. Walaupun sebenarnya kita nggak keliling-keliling sih, sebenarnya lebih banyak diam di rumah menikmati pelecing kangkung. Cuman belum ada ini satu lagi saya yang belum dapat, sate rembige. di mana sate rembige di mana Mi Di Rembige. Di Tanjung Karang. ini orang Iya. Di Rembige bos. ntar kita cari di sini ya. Nah, yang pertama mau saya bahas yaitu yang pertama sejarah berdirinya Piking Lombok. Tidak jauh dari itulah, misalkan ngobrol-ngobrol yang barudak Piking pasti sejarah yang pertama. Sejarah pertama berdirinya Piking Lombok. Sejarahnya seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih Bang Jujon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel Bandungan Bali. Bandungan Bali Subscribe untuk membantu teman. Cerita sedikit masalah kenapa mesti harus Persib, kenapa enggak klub yang lain mungkin ya. Lebih detailnya mungkin seperti itu kan. Kenapa saya mesti suka sama Persib, kenapa enggak suka sama klub yang lain ya. Tapi jujur aja kalau boleh, kenapa saya mencintai ini kalau saya pribadi ya, karena waktu itu tidak terlepas dari saya mengidolakan salah satu band, kalau tidak salah Pas Band, dan ada di album Pas Band tuh lagu salah satu hit single kalau tidak salah Aing Pendukung Persib, sekitar era tahun berapa lupa lah albumnya tuh, sekitar 2000-an kayak 2000 ya 2000 kompilasi Piking itu ya. enggak dia ada di album Pas Band sendiri ada deh. Iya. Kalau tidak salah di sheet 12 kalau saya di album itu. Nah, dari sanalah tercetus keinginan untuk mendukung Persib, termasuk klub lokal. Kalau dibilang karena juga di Lombok sendiri kan kita tahu sepak bolanya tidak seperti kota-kota besar ataupun pulau-pulau atau daerah lain yang ada di
Indonesia umumnya, karena mungkin di Lombok belum ada klub yang bisa menyamai klub-klub yang sudah ada di daerah lain, karena sepak bola kita di Lombok bisa dikatakan sangat jauh ketinggalan daripada daerah-daerah lain, terutama sekali pulau tetangga kita yang seperti Bali. Jadi Berarti memang karena bukan karena cinta Persib, berarti karena mendirikan Viking Lombok cinta Persib karena denger lagu pas band dulu gitu. ya kan pertamanya kan karena Ya rada aneh soalnya ya Nah, ya, kan kita cina juga- lagu karek jadi resep gitu. karena kan kita juga namanya idenya ya, ya biasa aja sih. punya versi Terkadang kan masing-masing untuk mencintai ya, sebuah klub tuh. ada yang suka Bisa sama dipakai. seorang, bisa membawa orang itu ke arah yang memang dalam satu seni. Misalnya bisa jadi sekarang Mang Jujun tiba-tiba hobi sekarang musik lokal, apa kayak gitu. Kan bisa Enggak, Pak. saya, Mang Jujun dibawa sama mungkin tren dari personilnya loh atau apalah, kan seperti itu. Dan kebetulan juga karena saya senang sama pas band, ya mungkin juga sering saya bawain lagu yang itu aing pendukung Persib. Kenapa dak apa sih ini klub ini, akhirnya Penasaran berarti. penasaran sama klub tersebut. Nah, Viking Lombok itu ternyata sejarahnya memang karena berdirinya Viking Lombok karena memang resep heula kana band, baru dia mencari klub sepak bola yang ada di lagu itu. Tuh. Tahun berapa itu, Mi? Kan sekitar 2001 itu kan eranya masih pakai kaset ya, belum kita juga yang ada cuma kita nonton TV. Paling kalau kita kebanyakan itu kan kita lihat di tablet bola atau segala macam, belum ada yang kayak dulu misalnya ada Antv atau apa, tapi kan tertarik orang untuk ke arah itu. Enggak sekarang era seperti sekarang ini yang segala sesuatu kita bisa browsing di Google, akan kelihatan. Kalau dulu kan enggak bisa seperti itu karena internet zaman itu atau sosial media zaman itu kan belum ada. Dari era 2000-an 2001 itu. Tua sekali berarti, Mi ya. Alhamdulillah lah. Nah, Kamu disebut ketua nama tuh. saya pertanyaan untuk ketua Viking Lomboknya. Ketua Viking Lombok sebagai ketua sebenarnya dari tahun berapa sih menjabat jadi ketua Viking Lombok? Kalau nggak salah 2017. Saya di 2017. Waktu itu memang ketua saya memang lagi mungkin kesibukan ya. Iya, KBG sibuk, sibuk KBG. Mungkin nggak alasannya ya, keluarga atau kesibukan. Ingin fokus ke keluarga, betul. jangan usaha gitu. Waktu itu kondisi memang masih ketua, masih beliau kan, tapi ya sibuk. Akhirnya nobar waktu di nobar, kalau nggak salah di nobar lawan Persija. Memang kan saya yang intinya mengajak teman-teman, yuk nobar di salah satu tempat di Lombok. Nah di situ mungkin kan mau mendekati Anip, ini gimana sih organisasi ini, ya gini cerita saling koordinasi satu sama lain. Ya udah dah si Heru aja dah yang udah lama katanya. Pangkolotna. Oh Heru nami teh. Prabu. Nah, dina IG aja iya. Naon? Jadi mobil bakar Kakang Prabu. Nah, Heru Prabu memang ada orang. Nah waktu itu kan terus Mahabat Daeknya ya sayang gitu. Maka tuh organisasi yang udah jalan sekian tahun. Dan menurut saya ini juga wadah momen bertemunya saya jeung babaturan di Lombok gitu kan, sama Mami Regen, sama Brun, sama yang lainnya itu di Viking Lombok. Memang mungkin cek ibarat kata mah rumah kedua bagi saya Viking Lombok itu. Sayang lah kalau nggak diurus gitu kan. Akhirnya saya ya udah. Dan ingat perjuangannya beliau, Pak Ketu. Oke dibahas atau gitulah perjuangannya dia ini. Nyawa heula. Yang cerik, Pak Ketu, lamun orang
setengah acir gila orang ke bawah orang mah ke bawah irama orang mah Ya gitulah. Saya benar sangat apresiasi ya perjuangan Mami ini untuk pengen mendirikan si Picking Lombok itu Lombok. sendiri. Perjuangannya ya itulah, banyak alasan lah, itu salah satu alasannya kenapa saya daek gitu. Dan memang barudak nunjuk saya waktu itu si Mang Jon. Betul kan Mi? Ada Mami juga kan di situ kan? berarti sekarang seberapa tahun ya nak? Sebenarnya 17. 11 dia. 11 tahun sebenarnya Oh ya 11 tahun sebenarnya. berdiri 2010. ya Berdiri 2010, Bareng berarti. resminya 2011. Tapi kan Mang Jon apa namanya? Kita juga berterima kasih sama Kang Heru ya. Super lah, terima kasihnya itu. Wah, kalau bilang gede ya gede, harus gede lah. Kalau dalam jualan back sell lah kita sama beliau ini. Karena tanpa beliau bagi saya Picking Lombok ini kemungkinan akan mati suri. kok bisa alasannya apa? Ya alasannya pertama dari dulu Picking Lombok ini saya megang bisa jalan. Namanya regenerasi itu perlu dan saya menyadari itu. Tapi begitu regenerasi ada untuk apa istilahnya, bukan lah, dalam sesuatu organisasi atau komunitas itu harus ada yang dituakan atau apa ya, yang bisa merangkul semuanya. Waktu saya dirikan Picking Lombok ini bersama Opek, terus Agung, sampai saya lupa namanya, pokoknya 6 orang waktu itu, 6 kalau enggak 5 orang. Pertama Robi. Robi, Orang Lombok semua. Robi. Terus Agung siapa? Agung Sadae. Agung Sedayu sama 7 orang lupa saya waktu itu di Paradiso. Kita biasa kumpul. Kalau teman-teman yang lain lihat, kami juga, saya secara pribadi terima kasih udah dulu walaupun sekarang mungkin sungkan untuk bergabung lagi sama Picking Lombok di channel ini. Ayolah kembali lagi kita sama-sama mengingat masa dulu lah, Perjuangan, Atau masa-masa perjuangan waktu berdirinya Picking Lombok itu seperti apa gitu ya. gitu kan. Karena saya juga kalau dari segi komunikasi tetap saya komunikasi sama mereka, dalam arti kita bukan melupakan segala sesuatu yang kita rintis bersama. Misalnya boleh saja kepemimpinan itu berganti, tapi paling enggak kita yang udah dulu punya niat untuk mendirikan sesuatu, rasa kecintaan itu enggak akan pernah hilang. Gitu kan. Betul. Terus. Yang orang tetes. Ya. Setelah itu Mang Jujun, kenapa saya bilang pergantian, mungkin tadi Mang Jujun sempat nanya, dalam kurun waktu 10 tahun ganti ketua sampai 7 tahun ya. 7 kali. Kendala, jujur saya pribadi nih, kendala di Picking Lombok itu ketua tuh memang bagi saya ini harus orang bisa bahasa Sunda. Kalau nggak bisa bahasa Sunda nggak bisa jalan organisasi. Menurut saya. Versinya Mami itu. Versi saya, bukan versi yang lain. Versi saya ini. Iya, tapi nggak versi yang lain. Ya. Bukan ada kaitannya sama suku atau apa ini, tapi Komunikasi ya komunikasi mungkin kita ya, karena terbentur komunikasi kita susah interaksi sama yang luar kayak gitu kan. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau sekarang zamannya bisa translate, orang pakai bahasa Sunda kita translate Ya, langsung. sekarang tinggal di Google bahasa Sunda udah masuk loh. Udah masuk, makanya enaknya ya, sekarang kan. Sunda Empire. Kalau tahun dulu kan belum bisa, dari zaman 2010 sama apa. Belum. Sekarang kan? udah Google Translate. Saya aja kalau nggak bisa bahasa Lombok tinggal translate aja langsung. Nggak ketemu. Kalau nggak bisa bahasa Lombok geus naon mah. bahasa karek tabe mah bisa. Tabe jeung ina side. Jadi kalau Mang Heru memang dia kalau bahasa kerennya lebih fleksibel ya. Dia lebih pokoknya oke banget lah. Ini bisa dikatakan terbaik apa enggak, Mi? Juara. Bang juara nah. Jadinya kudu bangga sebenarnya. Tuh. Nya nuhun we gitu. Orang Sasak asli itu sebagai pendiri membanggakan dirimu. Ya, dan sekarang juga kan saya udah jadi orang Lombok Pak. Sombong, saya juga udah jadi orang Bali. KTP saya Bali, Mas. Iya, sama. Nah, terus ya sebenarnya mah tertarik kenapa harus jauh-jauh ke Lombok gitu kan, meluangkan waktu untuk hal yang seperti ini. Dengar cerita karena cerita yang biasa tuh bisa dikuping sama sendiri. Tapi publik tidak mengetahui gitu kan. Tidak mengetahui kayak Hui Cilembu ini. Gitu kan. Salah satu sponsor sebenarnya.
sponsor kita Kayak ini. pakai tau mang kayak dibahas. Ngobrol lah wen. Iya keur hujan soalnya cocok pisan tuh mun keur hujan kieu teh. Ya gini Nangis Mi, corona. saya tuh Tong kang ngebasuh. saya tuh pernah dengar ya Mami Legend itu dulu sempat ke Bandung, sempat ke nonton sepak bola langsung ke Bandung, dan sempat ada insiden yang memang tidak diduga. Ya, Nah itu Mi, saya tertarik Mi, coba seperti apa? kalau dulu kan eranya kita pengen sekali sebenarnya. Nah, ya. Saya udah mencintai ini salah satu klub. Ya, kenapa waktu itu juga saya flashback dikit sebelum saya berbicara sama melanjutkan cerita yang dibilang Mang Jujun tadi. Kan dulu saya mikir ini klub dalam prinsip saya, kenapa saya tidak terlalu tokal? Jujur, lillahi ta'ala, saya tidak terlalu suka sama klub luar Indonesia. Saya pribadi ini, nggak tahu mungkin kalau yang lain, tapi saya pribadi ini, saya kenapa lebih baik buruknya klub lokal itu tetap saya cintai. Entah orang nyinyir seperti apa sih enaknya lihat klub nonton bola Indonesia dikit-dikit kelahi, dikit-dikit apa kayak gitu. Tapi kan seninya di sana. Iya benar. Nggak ada kita dapat di Eropa kelahi kayak gitu. Nggak ada apa. Seninya di sana. Bagian dari seni itu, keributan tuh bagian dari seni. Menurut saya. Menurut saya. Benar Mi. Ribut adalah seni. Ya, menurut saya. Ya, menurut pribadi. Karena apa? Nah, seni itu yang mendongkrak popularitas Liga Indonesia. Ya benar. Karena apa? Profesional dari liga kita ini kan dia tenggelam sama seni yang tadi. Kalau kita berbicara profesional Liga Indonesia, selalu orang yang nyinyir, nggak mungkin profesional. Memang benar, nggak akan bisa profesional. Gimana daya tariknya? Mungkin tadi yang salah satu ya keributan seperti itu, insiden-insiden kecil ya. Terus kenapa saya tadi bilang saya kayak Mang Jujun lebih setuju, saya lebih suka bola lokal. Kalau saya suka, maaf ini ya buat fans klub luar, walaupun saya mungkin senang saya lihat Barca main kayak gitu kan, Liverpool main, sekedar senang aja. Karena bagi saya, kalau saya mencintai klub luar negeri itu hanya khayalan bagi saya. Nggak mungkin saya bisa nonton ke sana. Bisa aja Mi kalau bisa aja kalau kayak saya punya uang. Iya, intinya itu. Kalau sekarang udah jadi kalau sekarang misalnya kan klub lokal. Klub lokal misalnya kan. Klub lokal, karena bagi saya setelah saya nonton secara langsung, sensasinya sepak bola tuh beda ditonton secara langsung sama di TV. Animo bobotohnya kelihatannya weh. Coba Mami kan yang pernah berpengalaman itu nonton ke Bandung dulu sampai pernah. Nah, itu pernah dikepukin. Makanya saya bilang gini. Kan kita mencintai sesuatu klub itu, apapun itu pasti kita tujuannya itu pengen saya lihat dia berlaga langsung. Nah, kebetulan klub lokal ini dari segi budget bisa lah saya untuk nabung untuk bisa nonton langsung. Kalau klub luar negeri mungkin bisa aja kita nonton lagi langsung, tapi sekali mungkin, kecuali mudah-mudahan kita semua banyak rezeki kan bisa kita nonton apa yang kita impikan atau yang memang klub yang kita cintai. Kalau pas ke Bandung, ingat saya tahun 2011 itu kan ada tabungan. Waktu itu saya sempat rembuk sama teman-teman Peking, saya mau ke Bandung. Waktu itu belum ada kenal, maaf lah, dari teman-teman Sunda belum kenal sama Mang Heru waktu itu. Belum terlalu sama semuanya gitu. Ya, jadi sebagian aja. Jadi di sana itu kan pertama saya ada tabungan. Waktu itu pengen nonton Persib nih secara langsung. Waktu itu ke Bandung. Dan kebetulan ada juga rezeki, ya kemampuan lah itu untuk kita berangkat ke sana. Nah, di sana itu saya pertama kenal di Jakarta sama Kang Lamuse. Halo Kang Lamuse. Kebetulan dia orang Lombok Timur, tapi dia menetap di Jakarta. Itu pun kenalnya waktu itu lewat Twitter kayak. Oh, udah main Twitter? Udah. Wih, udah canggih. Saya baru kenal Twitter tahun 2010. Kenal sama beliau. Beliau juga pertama menjadi admin di Twitter itu. Akhirnya kenal di sana. Dia jemput saya di Jakarta. Nah, dari Twitter itu pertama
kalau boleh cerita nih kan, Ya, harus cerita kita real aja. nih. Ya, cerita Real. aja Mi. Memang saya kan kesini. Di sini saya tidak akan menyudutkan siapa yang memang waktu itu banyak berperan, membantu atau apa. Saya ucapkan terima kasih. Misalnya kan. Dari sana tweet pertamanya Kang Lemus itu udah bilang, ini ada dari Lombok, anggota kami mau ke Bandung menonton, ada yang bisa bantu, udah bilang. Nah waktu itu mention atau apa banyak lah yang misalnya menawarkan atau apa kayak gitu, Mang Jujun. Tapi alhamdulillah waktu itu terlepas juga Kang Heru Joko, terima kasih. Dia sampai ini saya sedih cerita nih real nih. Apa-apa. Kenapa saya bilang? Saya pakai dulu kacamatanya kalau nangis. Ya. mata tuh bisa cepat naik. Jadi waktu itu Kang Heru Joko sampai bilang waktu di Jakarta, pertama saya ke Bandung naik nggak bisa apa waktu itu ya, Prima Jasa kalau nggak salah. Ini bukan nyebut nama merek nih, tapi Bebas, memang ceritanya yang seperti adanya itu kan. itu kalau dulu itu. Naik Prima Jasa, turunnya di Buah Batu kan nggak salah. Kalau nggak Jakarta ya Jakarta. Waktu itu Kang Lamuse pesenin saya bis Prima Jasa, diantar saya sampai Prima Jasa. Saya nginep di rumahnya Kang Lamuse sekitar 1 malam, seharian lah, sebelum kita cari link yang bisa bantu saya di Bandung. Saya bantu dalam arti sini karena jujur aja bukan saya mau bantu dalam arti uang atau apa. Cuma paling enggak biar ada rasa nyaman. Saya maklum saya kan ke sana itu nekat dalam arti tanpa seizin orang tua. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi gitu. Belum nikah waktu itu. Belum. Sampai seizin orang tua saya sembunyi-sembunyi ke sana. Nah, sampai di sana Babatu itu saya dijemput sama Unu. Terima kasih Unu. Unu itu disuruh sama Kang Heru Joko. Jemput ini, sedih saya cerita nih. Jemput ini dia bilang dulur dari Lombok, dia enggak pernah ke Bandung, dia bilang. Jemput dia, kasihan dia, dia bilang. Saya enggak mau orang lain jemput, takut. Baru dibawa ke Banda, setahu saya. Ke sekretariat di sana ketemu sama Kang Heru Joko. Ditemanin waktu itu dijemput juga sama Kang Ceperlo dari Frontline. Terima kasih. Saya nginep di sana Mang Jujun. Nah dari sana pertandingan waktu itu tensinya tinggi kalau nggak salah lawan Persisam Putra Samarinda. Siliwangi ya, masih Siliwangi ya? Ya, Persisam Putra Samarinda. Pertandingannya itu di Siliwangi. Nah, tiket alhamdulillah sudah aman. Ini pertama loh saya ke stadion nih Mang Jujun. Iya. Pertandingan itu kalau tidak salah hubungan antara supporter waktu itu lagi memanasnya ini antara Persija sama Persib, kalau salah tidak ada sesuatu yang berbau oranye itu, ada tensinya agak tinggi, ingat saya. Ini sebenarnya tidak ada masalah kaitannya permasalahan kita sama Pusamania tidak ada. Cuma karena tensi waktu pertandingan itu, ya mungkin tensinya agak tinggi, jadi pertandingan warna oranye dulu. Warna oranye ya. Warna oranye. Persisam Putra Samarinda. Persisam nih. Masih ya. Persisam Putra Samarinda di Siliwangi. Terus? Nah, nggak tahu klub itu kemana sekarang. Ada belum. Terus waktu itu berangkat dari Banda ke Siliwangi, itu jalan. Saya tuh Kang Heru Joko ngutus orang kalau nggak salah sama Ceperlo kalau nggak salah Frontline, jangan tinggalin, tetap kawal. Ingat saya pesannya itu sampai seperti itu. Iya, pengawalannya pertama datang dari Lombok itu. Iya. Jangan sampai terpecah dari rombongan. Itu pesannya Kang Heru Joko. Nah, waktu itu kan namanya posisi macet-macetan nih. Iya kan? Iya. Kalau di Bandung kalau memang ada pertandingan biasanya memang macet kan, apalagi gate tempat tiket itu kan rame ngantri. Stadion Siliwangi apa? Ya, Siliwangi. Oh iya, Siliwangi memang kecil. Kan padat kan? Padat ya. Kecil. Nah, di sana
pas penukaran tiket kalau nggak salah, ya tiket mah, tiket, terus saya waktu itu dompet saya diambil, ada copet gitu kan, ada copet, oh enggak pas masuknya ini, masih di luar. pas mau keluarnya masuk kan aman ini, Masuk aman kan, masih sama Unu masih ngawal kayak gitu kan, masuk aman. Nah masuk ke Siliwangi, stadion kecil padatnya kan susah kita napas nih. Benar. Nah kalau nggak salah juga di stadion waktu itu ada insiden sama botol lah, biasa lah seperti itu kan, nggak bisa kita tutupin Biasa, juga kalau kan. botol memang biasa. Ya, gitu. Nah pas pulang kan di gate penjagaan tuh ada PM di sana, polisi militer yang jaga. Ya. Nah di sana tuh pas pulang dia ambil dompet saya. Nah dia ambil dompet, posisi memang alhamdulillah uang enggak ada, uang itu ada di, saya pisah dia. Ya. Uang sama yang segala sesuatu yang berharga itu saya taruh di sini, agak susahan kan kalau kita pakai celana jeans, agak susah. Jadi dia ambil dompet, terus orang rame dia teriak, saya teriak copet, ada saya di depan ini anggota polisi militer, saya copet, saya bilang ke apa, mungkin dia pakai bahasa Sunda, dia yang jelas dia ngomongnya pakai bahasa Sunda. Saya diam, nggak ngerti apa saya bilang. Copet, kok copet itu nunjuk saya, ini copet. Habis saya di sana ditarik baju saya, ditarik ke baju saya. Orang yang kecopetan kami ya sebenarnya. Iya, kok enak sekali udah putar balikkan fakta. Cuma karena memang Copet teriak copet berarti itu. Makanya di lawyer sekarang. cuman karena Itu inspirasi. berarti salah satu Dia inspirasi. copet tapi karena dituduh copet jadi anjir, menyakitkan. Cuma kan jadi inspirasi Tuh untuk cari menjadi sampai lawyer. harus dapat sampai orangnya tuh. Itu Mi, saya juga pernah kecopetan Mi, saya juga di Jalan Harupat HP saya. Saya kan mikir gini emang ya, alhamdulillah lah, Allah masih melindungi saya, nggak terjadi apa-apa dengan diri saya. Seandainya saya mungkin nyawa saya udah di sana mungkin kan, nggak tahu dah keluarga saya kan bilang apa misalnya kayak gitu. Tapi itu nggak menyurutkan Mami untuk tetap teguh kukuh mendukung Persib, itu nggak menyurutkan hal-hal yang seperti itu. Pertama itu ada rasa ya, waktu pas baju ditarik, saya pakai baju, nggak pakai baju, tarik sama polisi militer tuh, dia bilang dilindungi saya kan, saya copet, saya bilang, karena dia bilang apa, siapa kok seolah-olah saya inilah pelakunya gitu kan. Kebayang. Kan saya mau ngomong bela diri kayak gimana, saya bilang. Nah itu kalau saya pakai bahasa Indonesia lagi ada yang bilang dejek. Iya. Habis saya di sana. Benar, di Bandung itu memang riskan. Nah pas kayak gitu saya nggak pakai baju, jalan dah di Siliwangi tuh dalam muka sedih kayak gitu. Nih real cerita, saya mikir kayak ini ya. Gini rasanya sponsor, ada rasa nyeselnya loh Pak. Jauh-jauh saya kira mau nonton sepak bola itu nyaman. Ternyata jauh dari ekspektasi saya itu. Nyesel banget. Nah terus sampai sana saya jalan. Jalan sampai Banda. Ada Kang Heru di sana. Kamu kenapa? Dia bilang saya gini. Dimarah dia Unu sama Ceperlo kalau salah, dibilang dimarah sama Kali berengam-ngadampingan teh berangkit mungkin gitu ya. Kenapa didamin kayak gitu? Saya enggak ada baju tuh. Saya enggak pakai baju. Jadi baju itu akhirnya pas sama masa gitu. Iya, ditarik gini dia. Jadi berarti enggak pakai kelambi waktu itu? Enggak pakai baju, saya ke kepukul enggak? Banda. Ada sedikit-sedikit. Kepukul sih pasti, udah pasti kalau kepukul mah. Iya, hanya kacau. Apalagi memang nggak bisa bahasa Sunda, apalagi pas lagi panas-panasnya antara rivalitas Bobotoh sama The Jack itu ya. Betul. Nah, terus nih ke Mang Heru sebagai ketua Raja ini kayaknya Raja. diganti, ada rencana diganti apa seterusnya ini? Enggak bisa Raja itu juga. Enggak bisa diganti. Raja-raja kesan selama jadi
ketua picking Lombok. Akhirnya seberapa tahun berarti? 2017. Berarti ya orang ngitungna Anif nya. Heeh. Orang 2017, 2018, opat. 4 tahun. Sudah 4 Udah kali 4 Anif tahun. lah, sudah 4 kali Anif. Udah 4 kali Anif. Nah, kesan-kesan jadi ketua picking Lombok itu selama mengurus picking Lombok. Kan luas ya Lombok deh. Yes. Mimiti ti Lembar sampai ke mana? Mandalika ya, perbatasan tuh. Malah Sumbawa pun ada kok. Sumbawa tapi ke itu kan masih kena masih NTB Masih ya, NTB. masih perbatasan. Nah, itu kan loba masana hampir seberapa ribu masa itu kan di Lombok itu karena memang biasa sih di organisasi mah memang masanya banyak, cuman yang aktif tuh nggak terlalu banyak biasa karena memang penggerak itu nggak usah banyak mesin itu, cuman yang di bawahnya bisa lebih banyak gitu. Nah, kesan selama jadi ketua picking Lombok itu kesana naon wae sih sebenarnya mah. Yaitu dia Pak Ketu yang tadi kan bicarakan anggota kita ini kan bukan orang Sunda saja kan, ada orang Lombok, ada dari segi umur juga ada yang SMA, ada yang sudah ya udah tua lah, udah Kolot pisan. kolot ayah Semajana belikan ya. ya campur lah ya. Nah disitulah saya harus memahami kan, kadang kan tiap daerah juga kan beda-beda ya, beda budaya kan, beda heureuyna, beda bercandanya, beda gimana ya. Kita lebih ini aja Pak Ketu ya, kesannya ya kita sabar sih kalau kesan ya karena orang hobi ya. Karena orang hobi ya apapun itu ya saya terima lah. Ya udah resikonya jadi pemimpin kan di organisasi, jadi ketua. Ya tetap senang we, tetap resep we. Karena memang orang bisa menjaga tali silaturahmi ngalobaan dulur itu kan di suatu organisasi. Ya itulah kita ini Pak Ketu lebih persuasi pendekatan kan dari orang, karena ya orang Lomboknya ada orang Sundanya ya, orang mah silaturahminya kita jaga. Terus ada keluhan ayo langsung sampaikan ke saya terima gitu kan. Nah, terus akhirnya seberapa distrik sih Lombok? Secara Korwil mungkin ya. Korwil. Jadi Lombok wilayah itu dulu pertama kita lahir Korwil Lombok Utara, karena di sana memang banyak sih di wilayah Tanjung. Wilayah utara itu undernya Kang Ripki. Halo Kang Ripki, bos gorengan dia tuh. Karena kan saya pikir kan Kang Ripki Tanjung ini banyak, jadi udahlah saya cetuskan untuk jadi Korwil Utara, Korwil Lombok Utara tahun 2017 waktu itu. Dan 2019 lahirlah Korwil Lombok Timur, karena di sana banyak juga. Di timur ya? Ada, malah dominan di sana mayoritasnya orang Lombok asli. Orang Lombok asli, orang Sasak asli. Tapi alhamdulillah secara komunikasi kita lancar, tidak ada masalah. Makanya kan maksud saya biar Korwil ini bisa mandiri lah gitu kan. Bisa menangani, bisa mengurus wilayahnya masing-masing gitu kan. Berkembang lah gitu intinya. Alhamdulillah sih daripada picking lali Korwil karek hiji-hijina. Kita baru udah 2 Pak Ketua. Alhamdulillah ya banyak kegiatan dari teruskan ya Korwil Lombok Timur tuh. The best lah itu. Bakti sosialnya luar biasa malah ya. Dia kalau ada bencana, kalau ada apa duluan dia bergerak. Kan kalau di Lombok Utara Ripki paling enggak memang harus kita tuakan dia. Karena memang udah tua. Dia muda kan, panjang dari saya. Tapi jauh muda tapi memang harus dituakan karena memang beliau juga dedikasinya untuk kemajuan picking Lombok Utara tuh tinggi. Makasih Ripki. Heru tadi bilang di Korwil Lombok Timur misalnya bisa dikatakan di 100% orang Lombok ya. Iya, 99,9% orang Lombok semua. Berarti 0,1%-nya orang Sunda. Malah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan itu totalitasnya luar biasa. Itu yang bikin saya. Malahan saya bilang
ini mengalahkan saya dengan dulu, saya bilang. Kok bisa seperti itu ya? Ya, Apalagi kemarin juru kamera iya, itu Denny dia luar pengurus. biasa. Terus Lombok Timur. Sampai kan kemarin dia sendiri cerita, besok juga Picking Lombok Timur mau ngadain anniversary yang keempat ya. Berarti dia memang luar biasa dia. Berarti memang udah ada persiapan. Ya. Berarti bagus juga koordinasinya ya untuk yang kepemimpinan sekarang. Itu kan tak terlepas pemimpinannya juga kuat. tak terlepas juga dari Kang Heru yang tetap koordinasi sama adik-adik yang ada di Lombok Timur sama di Lombok Utara. Silaturahmi itu Tetap lebih ada. bagus gitu kan. Karena juga Kang Heru kayak dia bilang sering sampaikan sama adik-adik itu udah ngasih kebebasan. Kamu picking ya urus yang di Lombok Timur, tapi koordinasi tetap kan Ke pusat. ke pusat yang Mataram. di Mataram. Agar tidak semuanya diatur sama Mataram kan. Jadi Nah, kesannya nanti biar Iya benar. tidak bisa dia berkreasi sesuai Iya, keinginan biar dia. mereka itu berdikari sendiri. Iya, toh juga selama dia bawa namanya Persib dengan suatu yang positif, kita juga tetap akan kena imbasnya kan. Oh ini hasilnya. Benar. Nah, terus ini karena udah sore, terus saya juga nanti mau jalan lagi malam, pulang lagi ke Bali. Saya masih nunggu oleh-oleh. Nah, ini kan perjalanan sejarah tentang Picking Lombok, ternyata memang sebenarnya saya pengen lama-lama sih di sini. Pengen mengguar sejarah-sejarah tentang Picking Lombok ataupun dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya. Mungkin ini dari pembina sama ketua Picking Lombok, ada pesan nggak buat anggotanya ataupun buat para bobotoh umumnya, khususnya buat anggota Picking Lombok ataupun anggota Picking yang lain tentang persupporteran Indonesia, tentang apa aja lah gitu. Ayo dari Mami dulu. Pesannya yang baik-baik kalau pesan aja. Kalau kita kan kalau kita kasih pesan yang lebih kita sama-sama sudah dewasa. Saya yakin juga kakak-kakak pembina di yang ada di Picking Bali, kakanda ini kan juga memang mentor kita gitu. Jadi memang mentor kan, dia ngajarin kita ini loh sistemnya. Terus kalau kita pesan sebenarnya, kalau di antara bobotoh itu saya pengen itu, kalaupun memang kecintaan kita pada cuma satu nama ya Persib gitu. Udahlah, jangan ada yang ada di kotak-kotakan dalam hal dukung mendukung. Toh tujuannya sama, Persib menang semuanya senang, Persib kalah semuanya sedih. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang tidak ada yang lagi yang di kotak-kotakan. Saya juga tidak mau di organisasi bobotoh apapun itu yang namanya di kotak-kotakan. Kalau kita di Lombok, mungkin Kang Heru tadi sempat cerita, kita welcome sama siapa saja. Mau dia bobotoh mana mau mampir ya silahkan. Nggak mesti dia dari Picking atau apa. Iya. Selama dia toh juga pasti obrolan kita tak lepas dari tentang Persib. Iya, tentang Persib Bandung. Iya kan? Iya, benar. Nah, jadi ya seperti itu, dan kita juga berharap sama adik-adik, saya sebut adik-adik lah karena usia saya lebih tinggi dari mereka, Lebih tua. lebih tua. tuir. Jadi selama ini tolonglah jaga nama Persib khususnya di Pulau Lombok ini, karena saya juga udah tidak zamannya lagi kita mesti memperkarakan sesuatu yang tidak mesti kita perkarakan. Gitu aja. Kalau dari Bapak Ketua sendiri, pesannya mungkin buat anggotanya atau buat para ketua-ketua yang di Bali, yang di mana, yang di luar. Ya, yang pasti Pak Ketua, kita menyarankan ya untuk berbuat hal positif lah. Karena tahu sendiri kan, Picking Persib Club ini bukan hanya di Indonesia ternyata ya. Iya. Sudah di seluruh dunia kan, ada Jepang, ada mana itu. Istilahnya ada yang kalau kita berbuat buruk, dampaknya juga pastinya waduh Picking gini. Kata-kata Mang Regen tadi kan, kalau kita berbuat baik pasti nama itu kan akan ke bawah juga. Ya intinya tetaplah berbuat baik Dan menjaga tali silaturahmi. dan jaga silaturahmi, jaga duduluran atas satu nama aja, Persib Bandung. Persib Bandung. Jangan terlalu ini sama nama
organisasi lah sama, tujuan kita sama gitu kan. Persib Bandung. Intinya berbuat baik itu di atas segalanya udah. Oh, Persib menang aing senang. Persib menang aing senang, Oh, Persib poin kalah gitu. aing ngaleh-leh.